Sebenarnya kasus rencana korban di Persik di wilayahnya tidak perlu terjadi sampai seheboh ini. Tentu kita tahu persis bahwa korban ini yang diterima bukan daging maupun darah korbannya, namun bagaimana tingkat ketakwaannya. Dan ternyata dari apa yang kita saksikan bersama, ini adalah masalah miskomunikasi. Dan tentu ini saya berharap kepada semua pihak khususnya dan terkhusus kepada DI Persik, karena ini menyangkut ibadah, sebaiknya kalau ini hanya lingkup RT ya, kan bisa disampaikan dengan cara yang baik-baik, tidak dengan cara yang berteriak-teriak seperti itu. Ini sangat memalukan sekali tentunya. Dan tentu ini tidak perlu terjadi kalau DP Persik juga menghormati ketua RT maupun para takmir yang ada di masyarakat. Akibat menggunakan perantara yang menyampaikan, jadi miskomunikasi. Dan ini sangat memalukan sekali ditonton oleh seluruh warga negara Indonesia. Bagaimanakah pendapat Anda? Kita berharap kasus ini tidak akan terulang kembali. Ya sudahlah, ibadah-ibadah saja, tidak harus diungkapkan di media sosial sampai menimbulkan kehebohan di tingkat nasional, apalagi sampai melibatkan para aparat keamanan. Ini sangat memalukan sekali. Bagaimanakah pendapat saudara? Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Saya merasa agak terganggu ya dengan kasus dari Dewi Persik ini. Hanya gara-gara masalah satu ekor sapi saja ya, yang jadi geger seluruh warga negara Indonesia. Karena Dewi Persik untuk menyerang seorang RT, dia mengangkat lewat media sosialnya, apalagi dia kan public figure, otomatis kasusnya dia ini menjadi tambah rame ya. Dan yang berikutnya saya merasa terganggu karena di TikTok guys ya, di TikTok itu banyak sekali muncul video-video dari Dewi Persik dan Pak RT. Konon katanya Dewi Persik ini kirim sapi ke Pak RT, mau disembeli buat korban, buat dibagi-bagikan kepada warga RT setempat ya. Tetapi oleh Pak RT ditolak, dan menurut pihaknya Dewi Persik, Pak RT menolak karena dia meminta uang 100 juta ya. Apakah benar Pak RT meminta uang 100 juta kepada pihak Dewi Persik? Nah, siapakah yang dibela atau didukung oleh netizen? Apakah Dewi Persik ataukah Pak RT? Nah teman-teman, mari kita simak pernyataan-pernyataan atau omongan-omongan dari netizen berikut ini. Nah, akhirnya persoalan uang 100 juta itu sudah clear ya. Di sini sudah jelas bahwa Pak RT tidak meminta uang 100 juta. Ya, ternyata itu persoalan harga diri. Nah, seorang public figure seperti Dewi Persik misalnya harusnya menjaga omongan ya, menjaga omongan, apalagi terkait nama baik orang lain ya. Karena setiap omongan Anda, apa yang Anda posting di media sosial, itu selalu direkam oleh publik 24 jam. Bahkan per hari ini di media sudah banyak yang menulis berita seolah-olah Pak RT benar meminta uang 100 juta. Bahkan saya membaca di Twitter dikait-kaitkan dengan persoalan politik. Padahal Pak RT sama sekali tidak mengaitkan dengan persoalan politik. Nah, DP lah yang menyebut-nyebut itu berhubungan dengan Ganjar lah, Anies lah. Akhirnya di sini double ya, bukan hanya Pak RT yang jadi jelek, tapi juga nama baik Anies Baswedan ya, karena dikait-kaitkan dengan urusan politik. Nah, itu sudah ramai di Twitter, dan ini adalah murni kesalahan DP. Nah, persoalan penitipan sapi misalnya, Pak RT-nya sudah legowo, silahkan diambil. Artinya apa? Pak RT sudah ikhlas, sudah mengurusi sapimu ya. Dan mengurus sapi itu tidak gampang ya, kotorannya harus dibersihkan, apalagi di masjid harus dikasih makan ya. Dan pada saat Anda mau mengambil, Anda mau mendesak untuk dibantu ya, jelas orang yang bukan profesional tidak akan mampu
dan pasti takut untuk melakukan itu karena berbahaya. Sapi itu apalagi dari daerah kadang takut dengan suara-suara kendaraan yang berisik dan sebagainya, itu agak liar. Kalau sapinya kabur, siapa yang mau tanggung jawab dengan harga yang lumayan mahal ya, lumayan harganya ya untuk diganti gitu loh. Jadi ya di sini murni kesalahan DP ya, tidak memvalidasi dulu informasi itu. Nah, makanya dia marah-marah di sini, DP marah-marah di sini menurut saya karena sudah terlanjur malu. Ya, itu strategi dalam berdebat. Kalau orang sudah kalah, dia mencari jalan lain supaya tidak terlihat malu. Ya, jadi pelajaran penting lain kali jangan seperti itu. Terima kasih. Terus di list orang-orang yang membutuhkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Makanya kalau melaksanakan ibadah kurban itu yang ikhlas. Ngapain juga mesti minta data-data daftar nama-nama warga di sekitar. Itu kan sudah tugasnya bagian panitia kurban. Kalau ikhlas-ikhlas aja, mau dikemanain daging kurbannya ya itu terserah orang-orang yang mengurusnya. Gak usah minta data-data. Nah itu yang minta data-data itu sebetulnya buat apa data-datanya? Mau kurban aja repot. Saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi, Pak? Bapak ini kan... Perasaan Pak RT-nya dari kemarin biasa aja dah. Waktu ditanya atau diwawancarai sama para wartawan gitu ngejawab pertanyaannya kayak adem, ayem, kalem gitu. Sampai dia ngejawab bahwa saya memang nggak bisa. Mengapa menolak? Karena saya bukan ahlinya. Walaupun saya dikasih 100.000, 200.000 atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta. Kalau sayanya memang nggak mau dan bukan ahlinya, ya saya nggak mau. Karena bahaya, berabe. Kalau semisalkan nanti saya ngangkut tuh sapi ke mobil, ibaratkan katanya lepas, bisa hilang, ya kan? Bisa nyelakain orang, kan berabe. Bener juga sebenarnya. Pak RT tuh kagak ada yang namanya emosi-emosi ya. Kalau kita berbicara sama lawan bicara, ya di mana-mana juga tergantung lawan bicaranya. Kalau yang saya perhatiin di sini kayaknya ada miskomunikasi antara ART sama yang punya kurban yaitu Mami DP. Coba ada ditanyai baik-baik gitu kan ART-nya. Nih si Pak RT ngomong apa aja gitu. Soalnya begini kan yang namanya omongan kadang-kadang bisa dilebihin. Yang dikurangin itu cuman utang aja. Minjem 100.000 ya kan, bayarnya 50.000, ngakunya 50.000. Jadi kalau semisalkan mau tabayun, ya kan, itu tuh jangan terlalu banyak saksi kayaknya. Cukup 2 orang aja antara pihak dari Pak RT sama pihak dari Mami DP. Siapa aja yang berurusan, ya kan. Biar nanti kalau ada sesuatu hal yang menjurus ke emosi, misalkan, jadi orang lain tuh nggak ikut-ikutan ngomong, ya kan. Sebenarnya di sini yang salah saya sih, karena saya ikut-ikutan nimbrung. Mohon maaf nggak ada kerjaan gitu. Dari kemarin sampai sekarang tuh seliweran aja PT-nya di beranda saya. Jadi saya ikut nimbrung dah. Biar tambah ramai jadi viral kan jadi cuan. Mohon maaf sebelumnya, ini cuma pendapat saya. Dewi Persik disorak oleh warga dikarenakan sudah terbukti memfitnah. Oke lah Mbak DP, jadikan pembelajaran dalam hidup. Next time gak perlu sibuk-sibuk korban di kampung orang. Mending di kampung halaman sendiri, di tanah kelahiran sendiri. Gitu aja. Ya, apapun permasalahannya, kesalahpahaman jangan sampai terjadi lagi. Next time mending korban di tanah kelahiran kita. Karena terkadang niat baik belum tentu diterima baik, apalagi terjadi kesalahpahaman. Oke, next time kurban di Jember aja ya. Aduh, kok ada es mosi dan es mambo di hari kurban? Bukannya kita juga harus berkorban perasaan? Kita harus damai dan menguasai diri.
Dan masalah soal sapi hilang atau sapinya terbang atau tidak terhitung atau dicuri, itu bukan inti permasalahannya. Kita harus mengalah dan mencari titik temu. Lagian, kalau memang hari itu sapinya terbang dan hilang karena siluman, kita juga bisa melakukan korban hari esoknya. Mungkin dengan cara mentah. Memberi 100.000 kepada RT dan RW karena Tuhan tidak melihat sebenarnya sapinya itu, tapi tindakan kita mau berkorban dan kita mau memberi kepada orang lain. Dan saya juga nggak setuju di Konoha, ya maaf ya, dari dulu saya lihat di TV-TV juga itu selalu diliput. Kalau ada artis kondangan mau nyumbang 1 ton sapi diliput, sekalipun pejabat koruptor. Terus yang lain-lain yang rakyat jelita yang hanya mampu mempersembahkan kambing kecil nggak diliput dan juga merasa minder. Justru orang-orang yang diliput yang memberikan sapi 1 ton itu mungkin sombong dan mamer. Sebaiknya kalau memberi, mau sapi kek, mau bison kek, diem aja. Sebut nama, tapi nggak usah ditampilkan itu bentuknya berapa berat itu sapinya. Itu pandangan saya. Terus juga untuk gini-gini masalah keagamaan dan upacara, janganlah dibikin live atau diviralkan di agama apapun. Mau itu hari Nyepi, hari Natal, kongsi focoy, atau yang lain-lain, janganlah. Karena itu sangat tidak baik kita nebeng berita keagamaan mungkin untuk kepentingan sendiri supaya diviralkan. Untuk masalah agama, itu saya tidak setuju. Lo mau ribut sama semua artis-artis kondangan di sana, mau nyebut sana warawiri lah, mau pelakor, silakan. Karena itu duniawi dan sekuler. Tapi itu masalah agama, saya tidak setuju sama sekali. Maaf sekali. Dan korban itu adalah korban hati, korban perasaan. Dan kita saling mengasihi. Karena sapi itu adalah simbol. Sapi dan kambing adalah simbol tentang kerukunan, kedamaian, dan kita memberi kepada orang lain. Itu saja. Dan Tuhan melihat itu, bukan melihat seberapa besar sapinya. Jadi, kalau hari ini nggak bisa kasih atau kemarin itu sapi nggak ada, kasih aja uang besok ke 2.000 orang 100.000, beres dan Tuhan akan terima persembahan. Dia yang bertanggung jawab. Yang jadi pertanyaan saya sampai saat ini terngiang-ngiang di kepala saya. Sapinya di mana? Sapinya di mana? Sapinya di mana? Dan siapa semalam berbuat apa? Kesian gak sih? Udah makan apa belum? Tidur di mana? Sama siapa? Begitu yang ada di otak saya kira-kira ya. Nah, Bapak Ketua RT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ijen setit videonya. Jadi memang kasus ini adalah sudah riwa-riwi dari semalam di berandaku tentang sapinya Mbak Dewi Persik yang dititipkan di masjid ya. Juga berhubungan dengan Bapak RT juga warga sekitar. Jadi memang aku juga nggak berani berkomentar gimana-gimana. Tapi memang yang aku tangkap dari berbagai komentar teman-teman semuanya bahwasanya memang ini ada kesalahpahaman antara ART-nya Mbak Dewi Persik, juga Mbak Dewi Persik, juga Bapak RT-nya. Dan Pak RT pun yang ngebela juga satu kampung. Jadi bukan berarti Mbak Dewi fix 100% salah, bukan. Mungkin memang Mbak Dewi menerima informasi yang kurang tepat dari ART-nya, atau mungkin memang Mbak Dewi Persik kurang begitu bisa mengontrol emosinya sehingga memancing emosi daripada warga sekitar. Karena juga warga pun juga geram karena udah membawa nama-nama kampung mereka seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga masalahnya cepat kelar ya, dan kita juga tidak menambah-nambahi kericuhan. Semoga juga yang salah bisa mengakui kesalahannya dengan legowo biar tidak tambah berlarut-larut seperti itu. Apapun itu yang namanya kesalahan, pasti ketika kita mau mengakui kesalahan pasti akan ada sisi positifnya ya. Dan kalau misalkan tetap kekeh dengan salah tidak mau mengaku salah ya pasti akan tambah runyam seperti itu ya. Di sini saya juga belum tahu pasti siapa yang salah sama benar, tapi buat teman-teman sudah bisa menilai sendiri ya dari beberapa video siapa yang salah siapa yang benar. Oke?
Terima kasih buat semuanya, sukses juga buat semuanya. Semoga semua diberikan kesehatan, dan kalau berkomentar yang baik-baik saja, jangan sampai menggiring opini ke sesuatu hal yang merugikan salah satu dari kedua pihak yang lagi berseteru. Oke, buat warga kampung yang mungkin merasa dijolimi atau bagaimana, semoga bisa lebih sabar, terus juga biar cepat selesai lah, karena damai itu indah ya. Aduh, nggak rame emang nggak enak. Inilah pentingnya tabayun. Apalagi kita pakai perantara ngomongnya, asisten, ustadz. Harusnya Mbak DP temuin langsung RT-nya, ngomong baik-baik. Diskusi berdua, gimana baiknya. Kan begitu, itu lebih bijak. Jangan apa-apa langsung diangkat ke publik dengan asumsi sendiri. Kan jadi rancu kayak sekarang. Lagian tuh sapi kalau mau diurusin sama orang, ngapain dititip di situ? Mending kasih langsung ke yang mau ngurus. Nanti udah jadi daging baru bilang, laporin ke situ. Mau rancu ini baru kali ini Idul Adha nih, harusnya sapi dikurbankan, tapi ini sapi yang jadi korban perasaan. Ikhlas. Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Mbak Dewi jangan merasa sedih dan jangan merasa bersalah seperti itu, karena kejadian Mbak Dewi ini ada juga dialami di beberapa tempat. Contohnya di satu desa itu ada beberapa masjid dan masing-masing masjid melakukan kurban. Nah kemudian ada warga yang menitipkan hewan kurbannya di satu masjid, namun dia berkurbannya di masjid yang lain. Nah, terkadang ada juga kesalahpahaman, keributan. Yang menjadi permasalahan ini sekarang, panitia kurban kan ada, ketua panitia kurban ada, kepala lingkungan ada, kepala desa ada. Nah, kenapa harus terjadi seperti ini? Harusnya kan mereka tahu berapa yang dikurbankan. Nah, bisa dijelaskan kepada warga. Kita ini melakukan ibadah kurban, bukan mau ribut-ribut. Ini untuk peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan. Kasihan kan orang-orang yang ingin berkurban ya. Jadinya seperti ibadahnya itu nggak klop gitu ya, karena adanya keributan. Untuk kedepannya mohon maaf, panitia kurban, juga aparat desa itu juga saling koordinasi. Jangan hanya motong-motong aja, menghitung warganya aja, namun tidak berkoordinasi. Itu yang saya tahu. Jadi mohon ke depannya janganlah pada saat seseorang mau melakukan ibadah menjadi keributan seperti ini. Kasihan Mbak Dewinya sampai seperti itu merasa bersalahnya. Nah, semoga apa yang Mbak Dewi persembahkan terhadap ketakwaan terhadap Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menjadi amal ibadah Mbak Dewi, meluaskan, melancarkan dan membuka seluruh pintu-pintu rezeki Mbak Dewi dan berkah Mbak Dewi. Apa yang Mbak Dewi berikan dari hasil daging kurban ini kepada warga. Amin ya robbal alamin. Sehat, sukses dan semangat selalu di dalam karirnya Mbak Dewi. Harusnya bisa ngayomi. Astagfirullahaladzim. Ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua, agar ketika kita memiliki permasalahan atau kesalahpahaman dengan orang lain, jangan langsung diekspos ke media sosial. Karena ketika sudah terekspos ke media sosial, itu akan menjadi konsumsi publik dan akan diketahui oleh banyak orang. Ketika sudah ramai di media sosial, akhirnya sama-sama saling mencari pembenaran dengan menyalahkan satu sama lain. Yang awalnya masalahnya kecil, jadi dibesar-besarkan. Padahal kalau kita lihat masalah awalnya itu hanya gara-gara sapi kurban. Yang awalnya niatnya ingin melakukan kurban, melakukan ibadah sunnah kepada Allah, justru malah jadi permasalahan. Kan harusnya malu kepada Allah. Niatnya ingin melakukan ibadah sunnah malah jadi kontroversi. Kalau orang-orang yang berpikir itu kan malu kepada Allah. Masa niat ibadah malah jadi permasalahan, kan gitu harusnya. Dan juga ini pesan untuk baik itu dari kalangan influencer atau yang bukan. Ketika melakukan sebuah amal
atau ibadah itu jangan semua dijadikan konten. Karena ketika kita melakukan amal atau ibadah yang kita itu harusnya mengharapkan ridho dari Allah, bukan mengharapkan pujian dari penonton atau netizen. Makanya syarat diterimanya amal atau ibadah seseorang itu dengan keikhlasan. Ketika kita masih mengharap dengan pujian dari netizen, mengharap pujian dari penonton, maka itu akan menghilangkan keikhlasan. Keikhlasan hak karena Allah. Ikhlas itu terbagi menjadi 3. Dan ikhlas yang paling rendah, yang paling bawah, itu adalah mengharapkan dari Allah agar diberikan balasan di dunia, baik itu berupa rezeki, berupa kesehatan, dan lain sebagainya. Itu adalah tingkat ikhlas paling rendah. Jadi mengharapkan Allah memberikan balasan. Apalagi mengharapkan manusia memberikan pujian. Nah, itu akan menghilangkan keikhlasan. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak menerima amal atau ibadah kecuali dia ikhlas atau mengharapkan ridho Allah. Maka ketika kita mengharapkan pujian manusia, pujian makhluk, itu akan menghilangkan keikhlasan tersebut. Jadi melakukanlah ibadah atau amal itu karena ikhlas. Terus ada yang berspekulasi, ini kan untuk mengajak orang lain, agar orang lain ikut beramal, agar orang lain ikut bersedekah. Bagus, kalau memang tujuannya dijadikan konten agar orang lain ikut bersedekah, agar orang lain ikut beramal, itu bagus. Tapi kalau tujuannya ingin mendapatkan uang dari hasil konten, kalau tujuannya ingin mendapatkan pujian dari netizen, maka itu sudah tidak lagi menjadi keikhlasan, malah menjadi riya. Jadi harus hati-hati, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan semua yang berurusan dengan amal ibadah itu jadikan konten. Kalau tujuannya mengajak itu baik, tapi kalau tujuannya ingin mendapatkan pujian, maka takut menjadi riya. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDP, kenapa diambil lagi sapinya yang di masjid deket rumah? Aku paham. Setelah aku lihat klarifikasi dari Pak RT dan video Mbak DP ini, ternyata aku paham kalau mereka tuh cuman salah paham. Aduh, aku bingung deh baca komen-komen pakai netizen ini. Aku di pihak Pak RT, aku di pihak Mbak DP. Kalian tahu gak sih sebenarnya mereka berdua ini salah paham gitu loh. Jadi dari awal Mbak DP itu memang mau nitipin sapinya di situ karena dia bilang itu kan karena itu lokasinya tempat tinggal dia. Terus ya dia mau titip di situ gitu loh. Titip doang. Terus dia ambil lagi karena dia pikir dia pengen sembelih itu di tempat temannya dia, loh. Jadi aku lihat sih Mbak DP tuh nggak ada kayak niatan pengen udahlah nggak usah di situ sembelihnya takut bla 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 bla, enggak ada. Terus waktu si DP ambil lagi sapinya dari Pak RT, aku lihat Pak RT-nya ini malah tersinggung. Padahal kalau kita lihat dari klarifikasinya Mbak DP sendiri kenapa dia ambil sapinya, itu nggak ada niat apa-apa. Maksudnya nggak ada niat nggak usah lah, nggak ada niat percaya, maksudnya nggak ada percayanya sama Pak RT, enggak. Kayaknya mungkin karena dia dapat saran dari temennya buat potong aja di sini bla 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 segala macam gitu, karena katanya kalau potongnya di situ warga situ akan kena uang cas potong sembelih 750 sampai 1 juta, dan Mbak DP bilang Mbak DP tidak mau pakai potong warga di sana. Nah tapi kalau Mbak DP plus sembelihnya di tempat temennya itu nggak bayar guys. Itu kenapa Mbak DP minta list warga dari si Pak RT ini. Tapi ternyata Pak RT-nya tersinggung. Ya aku sih gak ada di pihak siapa-siapa ya, tapi ini sebenarnya salah paham aja, kurangnya komunikasi aja gitu loh. Jadi si
Pak RT-nya merasa kok nggak dihargain, terus nggak dipercaya. Sementara Mbak DP-nya tuh lebih mikirin, oh iya oke baiknya aja begini gitu, sebenarnya gitu ya. Tapi menurut aku itu kan sapi dia, sapinya Mbak DP ya terserah Mbak DP sih. Yang aku sih nggak pihak ke siapa-siapa ya, tapi sebenarnya ya udah nggak usah tersinggung ya. Toh juga warganya bakal dikasih. Jadi ini sebenarnya aku lihat sih Pak RT-nya merasa tersinggung. Jadi salah paham kali ya. Kalau yang saya tangkap sih dari permasalahan ini cuman kasih saran aja sih, ataupun kesimpulan dari berita yang sudah beredar di FYP TikTok. Ini kayaknya masalahnya ini DP Dewi Persik ini mau kurban. Dia nitipnya itu ke masjid. Lalu kemudian dia ambil kembali. Dia punya alasan dia ngambil kembali karena dia dapat laporan bahwasannya dia dapat isu dari warga sekitar, katanya kalau membagi sembako itu sebelum-sebelumnya ada yang nggak dapat. Jadi makanya dia, Mbak DP ini berpikir bahwasannya dia nggak mau sembelih di situ, dia mau sembelih di tempat lain, tapi nanti pembagiannya tetap di warga situ katanya, biar dia tahu pembagiannya sama rata gitu. Itu tapi kemudian untuk yang masalah Pak RT-nya dia minta 100 juta itu kayaknya nggak bener deh. Soalnya pernyataan dari Pak RT-nya itu katanya gini sama ART itu, sama ART Mbak Dewi itu katanya, ini kan sudah ada di sini, jadi kalau mau dibayar pun 100 juta dia nggak mau angkut sapi itu di truk. Jadi dia bilang kayak gitu, bukan meminta uang 100 juta. Jadi kesalahpahamannya di situ juga gitu. Jadi sebenarnya kesimpulan dari permasalahan mereka ini cuma salah paham deh kayaknya. Mbak DP salah paham tentang permintaan 100 juta. Kemudian Pak RT juga salah paham kalau Mbak DP itu ngambil kembali sapi itu. Tapi kan maksud DP juga dia mau sembelihnya di tempat lain, tapi pembagiannya tetap di warga itu. Makanya dia minta list warga untuk itu. Jadi begitu kira-kira. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sama nggak ada yang benar sebenarnya. Ini cuma kesalahpahaman saja. Itu baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman. Pelik banget sih masalahnya, mau niat baik aja ada aja memang perkaranya. Kalian lebih percaya mana sih, Pak RT atau Mbak DP? Jadi kronologi pertama yang aku dapat dari pengakuan Pak RT bahwa Dewi Persik itu meletakkan atau mengantar lembunya tadi ini yang beratnya hampir 1 ton ini ke masjid tersebut, di mana masjid tersebut itu belum ada persiapan nih untuk kurban. Jadi Pak RT meminta ART-nya Mbak DP untuk membawa kembali lembunya nih, alias kayak ditolak gitu. Dan tersinggunglah pihak Mbak DP-nya dan ingin mengambil kembali lembunya, tapi dengan bantuan pihak masjid untuk menaikkan lembunya ini, mengantarkan lembunya ini. Dan pihak masjid menolak karena memang kita tuh nggak pernah biasa untuk ngurus sapi gitu loh ya, apalagi ini sapinya gede banget. Akhirnya terjadilah miskomunikasi antara kedua belah pihak dan terjadilah keributan sampai sekarang. Tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya lu? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya bener dong. Ya kan. Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan, 1 kali dia minta Pak RT tolong. Dibantuin angkat sapi 1 ton, ambil ya menurut yang nganter ya. Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi, seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa ya. Oke, saya tahu enggak, saya angkat aja sendiri, cari orang sendiri. Yang lagi kedua kalinya, minta tolong Pak, nanti saya kasih uang. Bos, jangankan 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta saya nggak mau buat bantu ambil ngangkat sapi itu. Apa saya itu merupakan saya permintaan saya?
100 juta aja saya tolak seandainya saya buat ngantar ke kota. Karena bukan kapasitas saya naikin sapi, karena saya nggak punya kemampuan itu. Sapi besar, saya bukan orang profesional itu. Nah tiba-tiba malamnya, ya itu berita-berita katanya sapinya ditolak kok sampai ada 4 jam di sini, dari jam 10 sampai jam 4 ya, berapa jam berarti itu? 6 jam di sini. Apa itu bentuk penolakan namanya? Coba dari kalian lah, kalau dibilang itu penolakan dari jam 4, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ada di sini penolakan. Ketika diambil, silakan ambil. Yang jadi masalah mungkin dia karena kita nggak mau bantu. Yang ngapain kita bantu? Orang lu udah ngecapein gua. Waktu yang seharusnya belum kita terima hewan kurban, kita harus terima, harusnya belum persiapan, kita jadi mempersiapkan buru-buru. Tiba-tiba udah kayak gitu diambil lagi. Saya tanya dah yang semua, kecewa nggak? Kalau saya kecewa nggak, cuma ada sedikit keganjel hati saya. Saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi, Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya, Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya gak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, gak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes gak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya, gak ada solusi, belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Cukup ya. Nah ya, apa yang mau disampaikan terakhir apa yang mau disampaikan terakhir apa yang mau disampaikan oleh Mami apa? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja, ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas, karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Gitu. Sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong. Ada sapi udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. Tinggal beres aja semua. Dewi Persik disorak oleh warga dikarenakan sudah terbukti memfitnah Bapak Ketua RT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ini satu kampung ini sudah kena dis pernyataan Mbak DP. Soalnya udah bawa-bawa kampung ini. Dan sudah mencemarkan nama.
butuh daging. Tuh. Kamu ngomong Pak RT Lebak Bulus 2, RT 4, kamu ngomong nggak butuh daging. Lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya. Baru jadi Pak RT lu belum jadi presiden lu. Heran gue. Gak bisa menghargai orang gitu loh. Saya tuh nitip sapi saya karena saya itu nggak pingin menyusahkan warga di sini. Dagingnya makan semua, saya nggak pernah mau makan daging sapi. RT kok kayak gitu, bisa harusnya mengayomi warga, membimbing warga untuk bisa jadi tenggang rasa. Kalau kayak gini kan jadi permusuhan. Nggak bener, nggak bisa dijadikan panutan Pak RT ini. Waduh, niat baik dari Mbak Dewi Persik malah berujung jadi malu-maluin ya, karena disoraki oleh warga sekampung seperti ini. Saya tidak membenarkan sikap Mbak Dewi Persik ini ya. Karena begini, yang pertama ya, sejak awal permasalahan itu, dia mengangkat kasus itu, dia publish ya, dia cerita di media sosialnya. Apalagi Mbak Dewi Persik ini adalah public figure, sehingga cerita-ceritanya dia, narasi yang dia bangun menjadi geger dan media kemudian memframing yang negatif terhadap si Pak RT ini. Lalu yang berikutnya, dia fitnah bahwa Pak RT minta atau malak duit 100 juta rupiah ya. Meskipun belakangan membuat klarifikasi bahwa itu kesalahan ART-nya, orang-orang suruhannya, katanya telinganya budak dan segala macam ya. Terlepas dari apapun itu, yang jelas ini ada di pihak Mbak Dewi Persik, sehingga membuat fitnah, apalagi seorang influencer dengan kekuatan followers yang sangat banyak menyerang Pak RT, katanya Pak RT minta uang 100 juta. Nah ini kan kasihan nama baik dari Pak RT itu sendiri. Lalu yang berikutnya, kalau mau kurban ya, memberi sapi ya udah berikan saja. Ngapain juga minta list-list pendaftaran untuk diketahui warga mana saja yang ada di kompleksnya itu ya. Kalau mau memberi niat untuk berkorban ya udah berikan saja ya. Tidak perlu harus meminta data-data segala macam di Pak RT. Kalau saya berada di posisi Pak RT, saya juga akan tersinggung. Anda mau bersosial, Anda mau berbagi, kok Anda minta data-data segala macam itu untuk apa? Ya. Lalu yang berikutnya udah diberikan malah diminta untuk dipindahkan lagi sapi itu. Ya, seperti yang teman-teman dengar dari klarifikasi Pak RT. Jadi mohon maaf, saya di sini tidak bisa bersikap netral. Saya merasa bahwa kalau mau cari pembenaran, ya pembenaran itu ada di pihak Pak RT. Saya di sini tidak bisa bersikap netral. Saya merasa bahwa kalau mau cari pembenaran, ya pembenaran itu ada di pihak Pak RT. Lalu kemudian pelajarannya guys ya, kalau ada permasalahan segala sesuatu dikonfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita buru-buru muat di media sosial karena kita merasa bahwa kita punya followers yang banyak, yang akhirnya ujung-ujung malah blunder buat kita. Ya. Lalu pesan yang berikutnya dalam ajaran kitab suci, kalau Anda memberi dengan tangan kanan, ya jangan sampai ketahuan oleh tangan kiri. Itu artinya apa? Kalau Anda mau berbagi, mau memberi, ya berikan secara ikhlas tanpa perlu dipublikasi, tanpa harus diketahui oleh banyak orang. Cukup Anda dan Tuhan yang tahu saja ya. Tidak perlu orang lain harus tahu. Itu definisi memberi dengan ikhlas ya. Oke teman-teman, mohon maaf kalau saya ada kesalahan di sini. Pandangan saya mungkin teman-teman tidak setuju, teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Saya terbuka dengan masukan. Oke, terima kasih.